Sandi, seorang pemuda sederhana anak petani, mencintai Rania, gadis kota yang lembut, namun terikat oleh keluarga yang memuja status sosial. Ketika Sandi memberanikan diri melamar Rania, ia harus menelan hinaan dari keluarga calon mertuanya yang menilai rendah asal-usulnya. Dalam hujan cemoohan, Sandi tetap berdiri, membuktikan bahwa kesetiaan dan kerja keras lebih berarti dari harta. Puncak konflik meledak ketika Rania dipaksa menjauh, tapi Sandi menolak menyerah. Ketulusan akhirnya melembutkan hati keluarga Rania, membuka jalan bagi cinta mereka yang bersemi di tengah ladang hijau. Angin sore berembus pelan, menyingkap rambut Sandi yang basah keringat. Di tengah sawah yang mulai menguning, langkahnya terhenti sejenak. Ia menegakkan punggungnya, memandang hamparan padi yang menari di tiup angin. Sandi menarik napas dalam-dalam, seolah bau lumpur dan jerami adalah parfum paling mahal di dunia. Hari itu sama seperti hari-hari bayezannya. Matahari terbenam di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang membalut langit desa. Sandi menurunkan cangkul, duduk di gundukan tanah, dan membuka kotak makan yang dibawakan ibunya pagi tadi. Nasi dingin, sambal terasi, dan telur dadar tipis, rasanya lebih nikmat dari restoran manapun kalau dimakan di tengah sawah. Sandi menatap layar ponsel bututnya. Satu pesan masuk. "Udah makan belum?" tulisnya cepat. Lalu dikirim ke satu. Nama yang sudah membuat pipinya memerah, meski matahari sudah padam. Rania, gadis kota yang entah kenapa betah bicara dengannya. Dulu mereka bertemu di acara bakti sosial di desa. Rania ikut rombongan mahasiswa kota yang membantu pelatihan pertanian organik. Awalnya Sandi minder, pakaiannya dekil, tangannya kasar, lidahnya kaku kalau harus bicara sama orang kota. Tapi, entah bagaimana, Rania selalu punya cara bikin dia tertawa. Sampai sekarang. Tak lama, layar ponselnya bergetar. Foto Rania muncul, senyumnya manis, rambutnya terurai rapi. "Udah dong, kamu yang jangan lupa makan, jangan kerja terus. Nanti kurus kayak tiang listrik," balasnya. Sandi tergelak pelan, memandangi pesan itu berkali-kali. "Aku nggak apa-apa kurus, asal kamu nggak pindah hati," balasnya sambil mengetik hati-hati. Lalu buru-buru ditepisnya nyamuk yang hinggap di leher. Kalau ibunya tahu, dia senom-senom sendiri begini, pasti diketawain. Malamnya, di rumah panggung sederhana berdinding anyaman bambu, Sandi duduk di depan ibunya. Pak Amir, ayahnya, sudah tidur lebih dulu. Ibunya, Bu Wati, menenun tikar sambil sesekali melirik anak semata wayangnya itu. "Kamu kok senyum-senyum terus dari tadi, Sande?" tanya Bu Wati sambil menusukkan jarum ke anyaman. Sandi salah tingkah. Ia garuk kepala, pura-pura memeriksa layar ponselnya. "Enggak, Bu, cuman ngobrol sama temen," jawabnya pelan. "Temen apa calon mantu, ha?" goda Bu Wati sambil tertawa kecil. Sandi memerah. Ia menghela napas, menatap foto Rania di galeri ponselnya. Di situ Rania berdiri di pinggir sawah, memakai topi caping kebesaran, tertawa lepas. "Iya, Bu, insya Allah calon mantu," jawab Sandi. Kali ini suaranya pelan, tapi mantap. Bu Wati terdiam. Tangan tuanya berhenti menenun. Ia menatap anaknya, seolah mencari tahu seberapa besar tekad di balik kota-kota Sandi. "Dia orang kota, ya Sande?" Sandi mengangguk. "Iya Bu, dia baik, Rania namanya. Kalau nanti waktunya pas, aku mau ke rumahnya, minta izin baik-baik sama orang tuanya." Bu Wati menarik napas. Ada rasa bangga sekaligus khawatir di sorot matanya. "Ibu cuma mau bilang, kamu harus siap nak, dunia orang kota itu beda sama kita. Mereka kadang nggak ngerti rasanya kaki kena lumpur tiap hari." Sandi mengangguk lagi. Di matanya tak ada keraguan, meski hatinya tak sepenuhnya tenang. "Yang penting niat Sandi baik, Bu. Kalau orang tuanya belum mau terima, Sandi nggak akan maksa. Tapi Sandi nggak mau mundur. Sandi cinta sama dia." Bu Wati tersenyum kecil. Ia meraih tangan Sandi, menepuknya pelan. "Kalau niatmu tulus, Gusti Allah pasti buka jalan." Sandi mengangguk, meski di kepalanya sudah berputar 1000 kemungkinan. Ia tahu, tak mudah diterima keluarga orang kota. Anak petani macam dia, mau bawa apa ke meja perjodohan? Hanya ladang sepetak dan tenaga yang tak kenal lelah. Tapi, di luar rumah, di bawah langit penuh bintang, Sandi percaya, setiap benih yang ditanam dengan sabar pasti tumbuh. Dan cintanya pada Rania pun begitu. Ia siap menanamnya, merawatnya, meski harus berhadapan dengan badai. Malam itu, sebelum tidur, Sandi menulis pesan lagi untuk Rania.
Ron, besok aku mau bilang sama bapak. Aku mau datang ke rumah kamu. Boleh? Ya, lama tak ada balasan. Sandy menatap layar, menunggu, sambil memeluk bantal. Lalu ponselnya bergetar. Aku tunggu kamu. Aku percaya kamu. Sandy tersenyum. Menatap lenggit-lenggit rumah bambu. Di luar, jangkrik bernyanyi, menemani. Mimpinya menari di atas ladang. Ladang yang jadi saksi betapa besar cintanya pada gadis kota bernama Rania. Pagi di desa selalu datang lebih dulu. Sinar mentari menembus celah dinding bambu, membangunkan Sandy dari tidur pulasnya. Ia bangkit pelan, merapikan tikar, lalu meraih cangkul yang disandarkan di sudut rumah. Tapi pagi ini ada yang berbeda. Ada getar di dadanya. Setengah rindu, setengah gugup. Usai subuh, Sandy duduk di teras rumah. Pak Amir, ayahnya, sedang menyeruput kopi hitam di bangku panjang. Asap rokok kretek mengepul di antara kata-kata yang belum diucapkan. Pak, Sandy memulai pelan. Pak Amir menoleh, alisnya terangkat sedikit. Sandy menelan ludah. Baik Ron, pelan, tapi suaranya bulat. Sandy mau ngomong, Pak Amir diam, menunggu. Embusan angin membuat daun pisang di samping rumah berdesir pelan. Apa? Tanya Pak Amir singkat, tanpa melepaskan pandangan dari kebun di depan rumah. Sandy menarik napas. Sandy mau ke kota, Pak. Mau ke rumah Rania. Pak Amir mendengus. Pelan. Kopinya diletakkan di lantai kayu. Rania, itu yang sering nelpon kamu. Ya? Sandy mengangguk. Iya, Pak. Sandy mau serius sama dia. Mau minta izin sama orang tuanya. Suasana terdiam sejenak. Hanya suara ayam berkokok yang menepis tegangnya pagi itu. Pak Amir menatap anaknya. Sorot matanya keras. Tapi Sandy tahu, di balik itu ada kasih yang diam. Kamu yakin, Pak? Amir akhirnya bersuara. Kamu tahu siapa kamu? Kamu cuma anak petani. Dia anak orang kota. Kamu mau bawa apa ke sana? Pertanyaan itu seperti cambuk. Sandy menunduk, menahan getar di dadanya. Tapi ia tidak goyah. Sandy nggak punya apa-apa. Pak, tapi Sandy punya niat. Sandy cinta sama dia. Kalau ditolak, nggak apa-apa. Sandy cuma mau nunjukin kalau Sandy nggak main-main. Pak Amir terdiam. Ia meraih rokoknya lagi. Menghisap dalam-dalam. Lalu meniup asapnya ke langit pagi. Kalau begitu, pergilah. Tapi ingat, harga diri Bapak, jangan kamu jatuhkan. Kalau mereka hina kita, kamu berdiri. Jangan pernah tunduk. Sandy mengangguk. Di balik kerasnya Pak Amir, ia tahu. Ayahnya mengajarkan satu hal. Martabat. Meski hanya punya sawah sepetak, mereka tak pernah meminta pada siapapun. Siang itu, di bawah pohon mangga yang tumbuh rindang di tepi sawah, Sandy menunggu Rania. Mereka janjian bertemu di situ. Tempat pertama kali Rania belajar mencangkul. Meski hasilnya lebih mirip bikin lubang jebakan tikus. Motor bebek butut Sandy terparkir di pinggir jalan tanah. Sesekali Sandy menghapus keringat. Meski angin semilir, cukup menyejukkan. Tak lama kemudian, suara motor metik mendekat. Debu beterbangan. Rania turun, melepas helmnya. Senyumnya langsung membasuh gundah di dada Sandy. Kamu nunggu lama? Tanya Rania sambil berjalan mendekat. Enggak, aku juga baru. Bohong Sandy. Padahal sudah setengah jam dia mondar-mondir di bawah mangga itu. Rania tertawa kecil, meletakkan helmnya di jok motor. Matanya menatap Sandy lama, seolah sedang membaca isi kepalanya. Jadi beneran mau ke rumahku? Sandy mengangguk. Iya, aku mau ketemu orang tua kamu. Mau bilang kalau aku serius sama kamu. Rania terdiam. Ia duduk di akar pohon mangga, menatap hamparan sawah di depan mereka. Sesekali ia mengusap anak rambut yang menempel di kening. Kamu siap, Sandy? Sandy ikut duduk di sebelahnya. Siap ditolak? Rania menoleh. Mata mereka bertemu. Sandy melihat di mata Rania ada keraguan kecil. Bukan karena dia tak yakin pada Sandy, tapi karena dia tahu tembok keluarganya tinggi. Aku nggak mau kamu sakit hati, kata Rania pelan. Suaranya nyaris kalah oleh desir angin. Sandy menarik napas. Tangannya meraih jemari Rania, menggenggamnya erat. Jemari Rania halus, berbanding terbalik dengan tangan Sandy yang kasar karena cangkul dan tanah. Kalau harus sakit hati buat jagain kamu, nggak apa-apa, kata Sandy mantap. Aku cuma mau kamu tahu, aku nggak akan lari. Rania menahan air mata. Ia tahu, cinta di desa itu tidak main-main. Cinta di ladang, di bawah pohon mangga, di jalan tanah merah, semua terasa lebih nyata dari janji di gedung tinggi kota. Aku, janji Ron, lanjut Sandy. Aku nggak punya rumah besar,
nggak punya mobil mewah, tapi aku punya tangan buat kerja, punya kaki buat jalanin hidup bareng kamu. Rania memeluknya pelan. Di antara dedaun mangga yang bergoyang dua hati Selin. Menkak, bukan janji di altar, bukan cincin mahal, hanya genggaman tangan dan peluh petani. Mereka berdiri berdua di situ cukup lama, membiarkan senja datang menutup percakapan. Esok, perjalanan panjang menanti. Sandi siap datang ke rumah yang mungkin akan menutup pintu di depannya. Tapi ia lebih takut pada satu hal, jika ia mundur tanpa mencoba. Di bawah pohon mangga itu, janji diikrarkan. Sekali tertanam, cinta itu tak akan layu, meski badai datang bertubi-tubi. Hari yang dinanti pun tiba. Pagi itu, Sandi berangkat lebih awal. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul dari balik bukit. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, cermin buluk yang bingkainya retak di salah satu sudut. Tangannya merapikan, rambutnya yang kaku karena terlalu sering terpapar matahari dan debu sawah. Baju terbaiknya ia kenakan, kemeja putih polos yang disetrika ibu semalam, celana kain hitam yang sedikit kependekan di mata orang kota. Tapi itulah satu-satunya yang dia punya. Sandi berdiri tegap, menatap bayangan dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam. Bismillah, gumamnya. Di ruang tengah, ibu sudah menyiapkan nasi goreng sisa semalam. Pak Amir duduk di kursi rotan, menatap anak lelakinya yang kini berdiri di ambang pintu. Tatapan itu campur aduk, ada bangga, ada khawatir, tapi tak satu pun diucapkan. Dengan kata-kata, makan dulu Sande, kata ibu. Perut kenyang biar ngomongnya lancar. Sandi tersenyum kecil. Ia duduk, meraih piring. Suapan pertama rasanya hambar, bukan karena nasi goreng ibu tak enak, tapi karena perutnya penuh oleh gelisah. Ia menelan perlahan. Di kepalanya, bayangan pintu rumah Rania sudah menunggu. Besar, tinggi, dan mungkin akan tertutup rapat di hadapannya. Pak Amir meraih bahu Sandi. Ditepuknya pelan. Apapun yang terjadi, pulanglah dengan kepala tegak. Bapak nggak mau lihat kamu pulang bungkuk. Sandi mengangguk. Di desa, harga diri memang tidak diukur dari berapa luas sawah atau berapa tinggi jabatan. Tapi bagaimana seseorang berdiri, meski tanah di bawah kaki kadang tak subur. Setelah pamit dan mencium tangan kedua orang tuanya, Sandi mendorong motornya keluar pekarangan. Motor bebek itu batuk-betuk ketika dinyalakan. Knalpotnya berasap. Suara mesinnya cempreng. Tapi Sandi tak peduli. Bagi dia, kendaraan ini sama keramatnya dengan cangkul ayahnya. Saksi bisu perjuangan keluarganya. Perjalanan ke kota memakan waktu lebih dari 1 jam. Jalanan berkelok, kadang naik turun, menembus sawah, kebun, hingga akhirnya berganti aspal mulus. Di pinggir jalan, gedung-gedung mulai tampak. Sandi berkali-kali merapikan kemejanya lewat kaca spion motor. Hatinya berdebar, bukan karena jarak, tapi karena bayangan di kepalanya. Rania berdiri di sampingnya. Sementara di depannya, 2 sosok yang belum pernah ia temui. Tapi sudah ia hormati sejak lama. Orang tua Rania. Setelah parkir di sebuah gang sempit dekat kompleks perumahan mewah, Sandi mematikan mesin motor. Ia menatap pagar besar berwarna putih dengan ukiran elegan. Rumah Rania tampak megah. Temboknya tinggi, lampu gerbangnya mewah. Halaman depannya ditumbuhi tanaman hias yang tampaknya lebih mahal dari motor Sandi. Di depan pagar, Rania sudah menunggu. Ia mengenakan blus biru muda dan celana kain putih. Senyumnya menenangkan, meski sorot matanya tetap tak bisa menyembunyikan cemas. "Kamu udah siap?" tanya Rania pelan, nyaris berbisik. Sandi mengangguk, tangannya gemetar, tapi genggamannya pada tangan Rania begitu mantap. "Siap." Mereka berdiri berdua di depan pintu pagar. Rania menekan bel, dan tak lama, seorang penjaga membuka pintu. Penjaga itu menatap Sandi dari atas sampai bawah. Sekilas, pandangan matanya tajam. Menilai, mengukur, tapi Sandi tetap tersenyum, menunduk sopan. "Masuk mas," kata penjaga. Itu datar. Sandi melangkah pelan, mengikuti Rania. Setiap langkahnya terasa berat, rasanya seperti berjalan menuju ruang ujian. Tapi soal-soalnya tak pernah dia pelajari sebelumnya. Di teras rumah, seorang wanita paruh baya berdiri. Ia adalah Ibu Rania, Bu Sari, wanita berwajah tegas dengan rambut tersanggul rapi. Di berdiri Pak Hendra, ayah Rania, sosoknya tinggi besar, berkemeja batik mahal, dengan jam tangan yang nilainya mungkin setara panen padi 1 musim di desa. "Assalamualaikum," suara Sandi pelan, diiringi gugup yang nyaris menelannya bulat-bulat. Ia menunduk, menyalami Bu Sari dan Pak Hendra.
Waalaikumsalam, jawab Bu Sari singkat. Suaranya datar. Sorot matanya menelusuri Sandi seolah menakar harga dirinya. Pak Hendra tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk kecil, lalu duduk di kursi. Rotan teras, Rania menarik Sandi duduk di sampingnya. Suasana terasa kaku, seperti awan gelap menggantung di langit-langit rumah mewah itu. Kamu Sandi? Ya, tanya Bu Sari. Suara lembut tapi dingin. Iya Bu, jawab Sandi. Tangannya masih berkeringat. Ia meremas jari-jarinya sendiri di atas lutut. Kamu mau apa kesini? Tanya Pak Hendra tiba-tiba. Suaranya dalam, berat, tak menyisakan ruang. Basa-basi. Sandi menatap mata Pak Hendra. Napasnya ditahan. Saya mau silaturahmi Pak, mau minta izin. Saya serius sama Rania. Pak Hendra menghela napas, menoleh ke istrinya. Bu Sari menyilangkan tangan di dada. Kamu kerja apa? Saya bantu Bapak di sawah, Bu, jawab Sandi jujur. Sekilas, wajah Bu Sari berubah. Senyumnya tipis, tapi tatapannya merendahkan. Petani, Sandi mengangguk lagi. Iya, Bu. Hening sejenak. Angin sore tak sanggup memecah diam itu. Sandi merasa kemejanya tiba-tiba terlalu tipis untuk menahan dingin. Rania menatapnya, berusaha menguatkan lewat genggaman tangan di bawah meja. Pak Hendra berdehem. Kamu tahu kan Sandi, Rania ini anak kami satu-satunya. Kami punya rencana besar buat dia. Sandi menelan ludah. Saya paham Pak, tapi saya janji, saya akan jaga dia. Saya kerja keras, saya nggak akan bikin dia susah. Bu Sari mendengus pelan. Kerja keras? Dengan apa Cangkul? Bajak sawah. Pertanyaan itu menohok. Sandi ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Pandangan matanya beralih ke Rania. Gadis itu menggenggam tangannya makin erat, seolah berkata, kamu nggak sendiri. Sore itu, langkah pertama Sandi sudah diambil. Pintu besar itu masih setengah tertutup, belum benar-benar dibanting di depan wajahnya. Tapi Sandi tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Sandi duduk di ruang tamu besar itu, diapit Rania yang tak pernah melepaskan tangannya. Ruangan itu dingin bukan hanya karena pendingin ruangan yang disetel terlalu rendah, tapi juga karena cara Bu Sari memandangnya, seperti menatap kotoran. Di sudut lantai marmernya yang mengilap, Pak Hendra duduk di kursi besar, bertumpu pada sandaran dengan sikap berwibawa. Tangannya memegang cangkir kopi, tapi tak pernah bener-bener meneguk. Tatapannya lurus ke Sandi, menembus lapisan baju putih pinjaman ibu, menembus seluruh rasa percaya diri yang Sandi kumpulkan sejak berangkat pagi tadi. Kamu yakin bisa bahagiakan Rania? Tanya Pak Hendra tiba-tiba. Tanpa basa-basi, suaranya berat, menusuk. Sandi menegakkan punggungnya. Tangannya masih digenggam Rania di bawah meja. Hangatnya genggaman itu jadi satu-satunya alasan ia tidak kabur sekarang juga. Saya yakin Pak, insya Allah. Bu Sari tertawa kecil, pendek, mengejek. Bahagia dengan apa panen padi? Kalau gagal panen, kalau harga gabah jatuh. Sandi menatap Bu Sari, mencoba tetap tenang, meski dada terasa sesak. Saya kerja keras Bu, kalau sawah nggak cukup, saya bisa kerja sampingan. Saya nggak malu kerja apa saja. Pak Hendra meletakkan cangkirnya dengan bunyi bruk pelan, tapi cukup membuat Sandi terlonjak sedikit. Sandi, kamu orang baik. Rania cerita banyak. Kami tahu kamu jujur, nggak neko-neko. Tapi kamu tahulah, hidup ini butuh lebih dari sekadar niat baik. Ronia menimpali. Suaranya mulai bergetar. Ayah, Ibu, Sandi itu rajin, kerja keras. Kalau ayah ibu kasih restu, kita bisa jalani semuanya bareng-bareng. Bu Sari menggeleng pelan. Rania, kamu anak ibu satu-satunya. Kamu sekolah tinggi-tinggi, kerja bagus, masa mau dibawa tinggal di rumah panggung di pinggir sawah? Kalimat itu menampar Sandi tepat di dada. Ia menunduk, menahan napas yang terasa berat. Ia ingin menjawab, tapi ia takut. Kata-kata Nia malah membuat Rania makin sulit. Pak Hendra mengusap pelipisnya, seperti menahan sabar. Sandi, kamu punya tabungan? Punya tanah sendiri? Rumah? Sandi menarik napas. Saya belum punya banyak Pak, tapi saya nabung. Sedikit tanah warisan Bapak belum luas, tapi saya mau nyicil beli lagi. Rumah? Ya, masih sama orang tua, tapi saya bisa bangun nanti. Bu Sari mendeci. Nanti, semuanya nanti. Rania nggak butuh nanti, dia butuh sekarang. Sunyi, hanya detak jarum jam di dinding yang terdengar. Sandi merasakan telapak tangannya basah. Rania meremas tangannya makin erat. Jari-jarinya hangat, tapi Sandi bisa merasakan Rania gemetar.
Pak Hendra bersandar, menatap langit-langit, seolah mencari kata-kata yang pas. Sandi, coba kamu pikir baik-baik. Kamu mau nikah, tapi kamu sendiri belum punya pondasi kuat. Kamu mau kasih makan Rania apa? Kasih dia baju apa? Mobil? Rumah layak? Sandi menatap Pak Hendra. Dalam hatinya, ada suara kecil yang mau berteriak. Saya nggak punya apa-apa, Pak. Tapi saya punya niat dan kerja keras. Tapi apa suara itu cukup keras untuk didengar di rumah? Besar dengan pintu rapat, kaca tebal, dan telinga yang sudah penuh oleh hitungan materi, Rania mencoba bicara. Tapi Bu Sari langsung memotong. Rania, dengar ibu, kamu cantik, pintar, bisa dapat siapa saja. Kenapa harus dia anak petani? Kamu mau jadi apa nanti? Ibu nggak mau lihat kamu menyesal. Tangis Rania nyaris pecah. Spirit tercekat. Ibu, ayah, aku cinta sama Sandi. Dia nggak punya apa-apa sekarang, tapi dia punya hati. Kami bisa bangun semua bareng-bareng. Sandi menoleh ke Rania, matanya memerah. Ia ingin memeluk Rania di situ juga, tapi ia masih punya sisa sopan santun untuk menahan diri. Ia menatap Pak Hendra lagi, berusaha menyalurkan seluruh isi hatinya lewat tatapan. Pak, Bu, saya cuma minta satu kesempatan. Saya janji nggak akan sia-siakan Rania. Saya nggak minta rumah besar, mobil mewah. Saya cuma minta diizinkan membahagiakan dia dengan cara saya sendiri. Pak Hendra menghela napas berat. Ia berdiri, menepuk bahu istrinya. Kamu pulang dulu, Sandi. Kami mau bicara berdua sama Rania. Kalimat itu seperti palu godam. Sandi menoleh ke Rania, melihat air mata di sudut matanya. Rania menggigit bibir, menahan isak. Sandi berdiri, membungkuk hormat. Terima kasih, Pak, Bu. Saya pulang dulu. Sebelum pergi, Rania memeluknya sebentar di teras. Tanpa kata-kata, pelukannya lebih dari cukup untuk bilang jangan mondar. Kita belum kalah. Di atas motor tuanya, Sandi menatap gerbang besar itu, tertutup perlahan. Angin sore menerpa wajahnya. Matanya panas, tapi tak ada air mata yang jatuh. Di jalan pulang, Sandi berjanji pada dirinya sendiri. Aku mungkin cuma anak petani, tapi aku nggak akan biarkan siapapun menginjak harga diriku. Rania, tunggu aku. Kita buktikan ke mereka. Langit senja berwarna jingga di atas jalan desa, seolah mengamini janji itu. Pagi di desa tempat Sandi tinggal selalu sama. Suara burung, ayam berkokok, dan semilir angin sawah yang dingin menusuk kulit. Tapi pagi ini rasanya berbeda. Sandi berdiri di pinggir pematang sawah milik keluarganya, memandang petak-petak hijau yang tertutup embun. Tangannya meremas gagang cangkul. Sudah 2 hari sejak pertemuan di rumah Rania, dan kata-kata Bu Sari masih terngiang di telinganya, menohok harga dirinya, menusuk ke hati yang paling dalam. Mau kasih makan apa? Panen? Padi? Kalau gagal panen? Sandi menarik napas panjang. Tangan ayahnya, Pak Wiryo, menepuk pundaknya pelan. Sande, kamu mikir apa? Sawah ini udah siap diolah lagi. Jangan bengong. Sandi menoleh, mencoba tersenyum meski matanya lelah. Iya, Pak, mau saya garap sekarang. Pak Wiryo menatap anaknya, paham betul gelisah di wajah Sandi. Ia menepuk pundak Sandi lebih kencang. Nak, kalau kamu mau mundur, Bapak nggak marah. Tapi kalau mau lanjut, Bapak di belakangmu. Kalimat sederhana itu seperti segelas air di tenggorokan kering. Sandi mengangguk. Saya nggak mundur, Pak. Rania itu mimpi saya, masa depan saya. Kalau saya mundur sekarang, saya bukan Sandi. Pak Wiryo tersenyum. Matanya berembun. Bagus, petani nggak pernah mundur sama tanahnya, apalagi sama harga dirinya. Mereka mulai bekerja. Sandi mencangkul lumpur sawah, menanam bibit padi, membetulkan tanggul kecil yang bocor. Peluh membasahi bajunya. Tangannya perih, tapi hatinya hangat. Karena ia bekerja bukan cuma untuk perut, tapi juga untuk harga diri. Siang hari, Sandi duduk di tepi sawah, membuka bekal nasi bungkus yang dibawakan ibu. Di sela makan, ponselnya bergetar. Nama Rania muncul. Sandi buru-buru membersihkan tangannya, menjawab panggilan video itu. Wajah Rania muncul di layar. Senyumnya tipis, tapi matanya bengkak. Mas Sandi. Sandi terdiam beberapa detik, menahan gemuruh di dada. Kamu habis nangis? Rania mengangguk pelan. Ibu sama ayah maksa aku ketemu calon lain. Anak teman ayah, kerja di Jakarta, kantoran. Hidupku bakal terjamin. Sandi menarik napas panjang, menatap mata Rania di layar. Terus kamu bilang apa? Rania menggigit bibir, air matanya menetes. Aku nggak mau mas. Aku nggak peduli dia kaya, kerja kantoran, naik mobil. Aku mau sama kamu,
Tapi ibu marah besar. Ayah diam ayah. Tapi aku tahu ayah setuju sama ibu. Hening beberapa detik, suara angin sawah terdengar di sela napas Sandi. Hatinya berdebar, tapi ia paksa bicara pelan. Dengar aku Ron, kalau kamu masih mau sama aku, kita nggak akan kalah. Aku janji, aku mau buktiin ke ayah ibu kamu. Kalau anak petani juga bisa hidupin anaknya orang kaya. Rania tersenyum kecil. Tangisnya tetap jatuh. Mas, kamu nggak perlu jadi orang kaya. Kamu cukup jadi Mas Sandi yang kerja keras. Aku percaya. Sandi menatapnya lama. Senyum kecil terbit di bibirnya. Terima kasih Ron. Doain aku. Aku mau mulai jual hasil panen sendiri. Mau coba cari sampingan. Kalau bisa, aku mau bikin usaha kecil-kecilan. Biar ayah ibu kamu lihat aku nggak cuma andelin sawah. Rania terdiam, lalu mengangguk cepat. Aku bantu apa mas? Aku bisa bantu cari ide, bikin pembukuan. Sandi tertawa kecil. Nggak usah mikir yang berat. Kamu cukup jagain hati kamu buat aku. Udah paling cukup. Sebelum sambungan terputus, Rania sempat berbisik pelan. Aku sayang kamu mas. Sandi menatap layar ponsel yang kini gelap. Jantungnya hangat. Ia menatap sawah lagi. Menatap matahari yang sudah mulai tergelincir ke barat. Sore harinya, Sandi duduk di bel-bel depan rumah. Di depannya, ada beberapa karung beras hasil panen, bersandar di dinding kayu. Biasanya, Sandi hanya menjual ke tengkulak. Tapi kali ini, ia ingin mencoba berbeda. Ia ketik pesan di ponsel. Dikirim ke beberapa grup WhatsApp desa, jual beras kampung, kualitas bagus. Harga bersahabat, siap antar ke rumah. Siapa mau coba? Tak lama, balasan masuk. Beberapa tetangga merespons. Ada yang mau beli 5 kilogram, ada yang mau 10 kilogram. Sandi mencatat semuanya di buku kecil. Hatinya berdegup. Ini kecil, memang kecil, tapi langkah pertama selalu kecil. Di tengah mencatat, suara motor berhenti di depan rumah. Sandi menoleh. Pak Hendra turun dari mobil hitamnya, berdiri di depan gerbang bambu. Bajunya rapi, sepatu hitam mengkilat, kontras dengan Sandi yang masih berkeringat. Sandi berdiri. Pak Hendra menatapnya dingin. Sandi, bisa bicara sebentar? Sandi mengangguk. Mereka duduk di kursi kayu depan rumah. Pak Hendra meletakkan tangan di meja. Aku tahu Rania nggak mau dengar kata-kataku. Dia keras kepala. Tapi, kamu masih bisa mundur. Sandi mengatupkan rahang. Maksud Bapak? Pak Hendra menatap matanya lekat. Kamu tahu sendiri. Kamu nggak punya apa-apa. Aku nggak mau anakku susah. Mundurlah sebelum makin jauh. Anggap semua ini nggak pernah ada. Sandi menarik napas panjang. Kepalanya menunduk, tapi matanya tajam. Maaf Pak, saya nggak bisa. Pak Hendra berdiri, merapikan jasnya. Kalau kamu keras kepala, jangan salahkan aku. Kalau aku bikin kamu nyerah. Sandi menatap punggung Pak Hendra yang masuk ke mobil lagi. Mesin menderu. Meninggalkan debu di jalanan tanah depan rumahnya, Sandi berdiri, menatap jalanan yang kosong. Angin sore membelai wajahnya, membawa bau lumpur sawah. Ia mengepalkan tangan. Silakan Pak, Bapak bisa punya uang, punya kuasa, tapi saya punya Rania, dan saya punya harga diri. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar, menyisakan gemuruh yang menelan suara jangkrik di sawah. Sandi duduk di teras rumahnya, memeluk lutut. Baju kerjanya masih basah lumpur, tapi matanya lebih letih daripada tangannya di sampingnya. Berdiri beberapa karung beras yang gagal dikirim. Beberapa jam lalu, pelanggan yang sudah janji membeli tiba-tiba membatalkan pesanan. 1 demi 1. Alasannya aneh. Ada yang bilang berasnya jelek, padahal belum pernah lihat. Ada yang mendadak nggak, jadi tanpa penjelasan. Sandi tahu, ini pasti bukan kebetulan. Ia menatap hujan. Dalam kepalanya, berputar kata-kata Pak Hendra sore kemarin. Kalau kamu keras kepala, jangan salahkan aku. Kalau aku bikin kamu nyerah. Sandi mendesah, memijat pelipisnya. Kakinya gemetar menahan marah, tapi juga pasrah. Ia ingin marah pada dunia, tapi dunia rasanya terlalu luas untuk dimarahi sendiri. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Pak Wiryo muncul dari balik pintu, membawa 2 cangkir kopi panas. Sande, ini kopi dulu. Jangan bengong didingin gini. Sandi menerima kopi itu dengan tangan gemetar. Ia menatap ayahnya, lalu membuang pandang ke hujan lagi. Pak, kalau orang kaya mau injak orang miskin, gampang banget ya Pak. Suaranya serak. Pak Wiryo duduk di sampingnya, ikut menatap hujan. Lama mereka diam. Hanya suara hujan dan nyala lampu petromak menemani. Akhirnya Pak Wiryo menarik napas panjang.
Gampang kalau kita pasrah. Tapi kalau kamu tahan, ya nggak gampang. Bapak dulu juga pernah kayak kamu. Dulu orang bilang bapak cuma buruh tani. Nggak akan bisa punya sawah sendiri. Lihat sekarang, Pak. Wiryo menunjuk sawah gelap di kejauhan. Hujan menutupinya seperti tirai. Sawah itu nggak datang sendiri. Bapak tabung, nabung lagi, makan singkong bertahun-tahun. Tapi satu-satunya yang bapak nggak pernah jual, harga diri. Sandy terdiam, matanya panas. Tapi ia tahan air mata itu. Tangannya menggenggam cangkir kopi begitu erat. Bapak percaya sama kamu, Sande. Tapi kamu harus percaya sama dirimu sendiri dulu. Malam itu, Sandi tidak tidur. Ia duduk di bal-balai dapur, memandangi buku catatan kecilnya. Nama-nama orang yang tadinya mau beli beras, tercoret satu-satu. Matanya bengkak, tapi kepalanya berpacu. Ia berpikir, kalau tengkulak di pasar juga menolak, dia harus kemana? Siapa lagi yang mau beli beras di musim panen, kalau semua orang sudah punya stok? Pagi-pagi, Sandi ke pasar, membawa sampel beras di kantong plastik bening. Beberapa warung, toko kelontong, pedagang sayur, sebagian menolak halus sabejian pura-pura nggak kenal. Ada juga yang terang-terangan bilang, saya takut sama Pak Hendra, Sande. Maaf, Sandi berdiri di pinggir pasar, memeluk plastik berasnya. Di tengah keramaian orang jual beli, rasanya ia berdiri sendirian. Bahkan pedagang tempe langganan ibu menunduk saat dia lewat. Hati Sandi panas, tapi tangannya dingin. Sore itu, ia pulang dengan pundak lunglai, membawa pulang beras yang makin terasa berat di punggungnya. Sesampainya di rumah, Sandi menurunkan karung dari motor bututnya. Rania sudah menunggu di teras. Wajahnya cemas, payung di tangan bergetar. Begitu Sandi turun, Rania langsung mendekat. Mas nggak apa-apa. Sandi hanya mengangguk, memaksakan senyum. Nggak apa-apa, Ron. Cuma capek. Rania memegang tangan Sandi, gemetar. Aku tahu ayah nyuruh orang-orang buat batalin pesanan. Aku dengar ibu bisik-bisik. Maaf, Mas. Maaf. Air mata Rania tumpah di dada Sandi. Sandi berdiri kaku, menatap hujan rintik-rintik di halaman. Ia merangkul Rania pelan. Jangan minta maaf. Ini bukan salahmu. Rania mendongak. Matanya merah. Terus sekarang gimana? Mas mau nyerah? Pertenyon. Itu menampar Sandi lebih keras dari hinaan Pak Hendra. Ia menatap mata Rania, lalu menatap sawah di kejauhan. Hujan belum benar-benar reda. Lumpur, air, becek, tapi disitulah dia berpijak. Tempat dia tumbuh. Enggak, Ron. Aku nggak nyerah. Kalau aku nyerah sekarang, semua orang bakal bilang Pak Hendra benar. Bapak kalah. Aku kalah. Rania menatapnya. Napasnya berat. Lalu ia menarik tas kecil dari motornya. Mas, aku bawa tabungan. Ini ada sedikit. Pakai buat modal kari karalen. Biarin ayah marah sama aku. Gak apa-apa. Sandi menahan tangan Rania. Jangan, Ron. Duit kamu buat pegangan kamu aja. Aku gak mau kamu ikut susah. Rania membentak lirih. Aku gak takut susah, Mas. Aku takut kalau kamu berhenti berjuang. Calumet, itu jatuh di hati Sandi, seperti tetesan air di tanah kering. Pelan-pelan meresap, menumbuhkan sesuatu di dalam dadanya. Ia menarik Rania ke pelukannya, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Malamnya, Sandi duduk di samping motor tuanya. Tangannya memegang karung beras yang belum terjual. Ia menatapnya lama, lalu menatap motor bututnya. Dalam hati, ia membisikkan janji. Besok aku keliling kampung. Aku jual sendiri. Orang mau beli atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting, aku enggak mundur. Hujan sudah reda, bintang perlahan muncul di langit. Seolah berkata, harapan masih ada, meski kecil, meski harus kau cari sendiri. Dan di dalam rumah, Rania duduk bersama Ibu Sandi. Mereka meracik kopi, menyiapkan bekal. Meski harga diri Sandi dinaikin Jack, ada yang tetap utuh, cinta dan orang-orang yang percaya padanya. Pagi itu, matahari menembus kabut tipis di pematang sawah. Sandi berdiri di pinggir jalan kampung dengan motor tuanya. Di boncengan terikat karang-karang beras yang kemarin gagal terjual. Tangannya dingin memegang stang, napasnya berat menahan. Cemas, dari jauh, suara ayam berkokok bersehet sahutan dengan suara sapu lidi membelai halaman rumah warga. Bau nasi hangat dari dapur-dapur desa seolah ikut menepuk pundak Sandi. Bilang, ayo, maju lagi. Ia menoleh ke belakang. Rania Bird di samping pagar rumahnya melambaikan tangan kecilnya. Wajahnya pucat,
tapi senyum di bibirnya jadi obat penenang. Sandi membalas lambaian itu dengan anggukan kecil. Dalam hati, ia berbisik, "Nggak boleh mundur, sedikit pun." Motor tua Sandi berderu pelan, menembus jalanan kampung yang becek. Ia berhenti di satu rumah, mengetuk pagar bambu. "Pagi, Bu Sri," sapa Sandi sambil tersenyum canggung. Bu Sri, ibu-ibu Parubaya yang terkenal cerewet, muncul sambil menggendong cucu. Awalnya ia tampak heran, lalu tersenyum kaku. "Wah, Sandi, mau apa nak?" Sandi membuka karung, menunjukkan beras yang dibungkus rapi di plastik kiloan. "Ini Bu, beras baru panen, bersih, pulen, saya keliling. Siapa tahu Ibu mau nyoba?" Bu Tri menatap beras itu, lalu menatap Sandi. Suaranya pelan, "Tapi, kemarin Pak Hendra nyuruh beli ke orangnya dia." Sandi menarik napas dalam. Ia menatap Bu Sri dengan mata lelah, tapi bibirnya tetap tersenyum. "Nggak apa-apa Bu, saya ngerti. Kalau Ibu nggak bisa, saya lanjut ke rumah sebelah. Ya." Saat Sandi hendak menaiki motornya lagi, Bu Sri menahan lengannya. "Sandi, tunggu. Sini, biar Ibu beli 2 kilo dulu, buat masak sore. Ibu nggak mau makan gengsi." Sandi tertegun, matanya memanas, tapi cepat-cepat ia tunduk. Tangannya gemetar saat memasukkan beras ke kresek dan menerima uang lembaran lusuh. "Matur nuwun Bu Tri, terima kasih banyak." Bu Sri hanya tersenyum, menepuk bahu Sandi. "Ayo nak, kalau orang desa saling makan gengsi, kapan mau maju? Hati-hati." Ya, hari itu, Sandi keliling dari rumah ke rumah. Ada yang menolak halus Eida yang pura-pura nggak ada di rumah, tapi ada juga yang dayam-dayam membeli meski takut ketahuan. Beberapa orang bahkan membayar lebih dari harga yang ia sebutkan. "Buat bensin kamu keliling," kata Pak RT, sambil menyelipkan beberapa lembar ribuan ke kantong plastik. Sandi pulang menjelang maghrib dengan kantong yang jauh lebih ringan dari pagi tadi. Berasnya memang belum habis semua, tapi lebih dari setengahnya sudah berpindah tangan, yang lebih membuatnya lega. Setiap kilo beras itu berarti sedikit martabatnya terselamatkan. Sesampainya di rumah, Rania sudah menunggu di teras. Ia menyambut Sandi dengan senyum kecil. Begitu motor berhenti, Rania langsung meraih tangannya. "Gimana Mas laku?" Sandi hanya menjawab dengan mengangkat kantong plastik yang tinggal separuh. Mata Rania berbinar. "Mas bisa, lihat kan? Orang masih mau bantuin Mas." Sandi tertawa kecil, menepuk kepala Rania. "Bukan bantuin Mas, mereka cuma mau makan nasi. Enak," katanya, setengah bercanda. Malam itu, Ibu Sandi memasakkan pecel kesukaan Sandi. Mereka makan lesehan di teras, hanya diterangi lampu bohlam redup. Rania duduk di samping Sandi, membantu menulis daftar siapa saja yang sudah membeli beras. Pak Wiryo menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Bapak bangga sama kamu, Sandi. Kamu nggak kalah." Sandi hanya menunduk, menahan haru. Ia tahu, ini belum selesai. Masih banyak jalan terjal di depan. Tapi setidaknya, satu langkah sudah ia lewati. Dan satu langkah ini membuktikan, mereka tak sendirian. Di rumah Pak Hendra, suasana justru sebaliknya. Di ruang tamu yang dingin, Pak Hendra duduk termenung dengan segelas teh yang sudah dingin. Ibu Rania mondar-mondir gelisah. "Kamu lihat sendiri kan? Anak itu tetap jualan. Orang-orang masih mau beli. Kalau begini, Rania bakal makin yakin sama dia." Suara Budiah pelan, setengah berbisik. Pak Hendra hanya mendengus, menatap ke arah jendela. Matanya tajam. Tapi di balik itu, ada sebersit keraguan. Ia mulai sadar, uang dan status tak selalu bisa membungkam harga diri orang kampung. Malam makin larut. Sandi duduk di depan rumah. Rania bersandar di bahunya. Mereka tak banyak bicara, hanya saling menatap langit gelap yang perlahan ditaburi bintang. "Mas," bisik Rania pelan. Suaranya serak, menahan kantuk. "Kalau besok orang-orang tetap nyinyir, Mas bakal tetap keliling kan?" Sandi meraih tangan Rania, menggenggamnya erat. "Selama kamu di sini, aku nggak takut apapun, Ron. Selama sawah ini masih tumbuh, aku nggak akan kehabisan cara." Dan di sanalah, di bawah langit desa yang dingin, benih harapan itu tumbuh di dada Sandi. Kecil, tapi kuat. Seperti padi yang selalu tahu caranya hidup, meski diinjak lumpur berkali-kali. Suara burung pagi menembus sela-sela jendela rumah Sandi. Sinar matahari menimpa lantai kayu, memantul di wajahnya yang masih setengah terpejam. Ia membuka mata perlahan, mendengar suara ibunya menjerang air di dapur. Aroma kopi hitam menyeruak,
menenangkan hati yang sejak kemarin tak pernah betel-betel tenang. Hari itu, tak ada motor tua yang dipanaskan, tak ada karung beras di boncengan. Hari itu, Sandi berniat pergi ke rumah Pak Hendra, bukan untuk meminta restu lagi, tapi untuk bicara, dari hati ke hati. Sebelum berangkat, Sandi duduk bersila di teras rumah. Ia menatap sawah yang mulai menguning, padi menunduk, siap dipanen. Angin meniup daun-daun bambu di pinggir pematang, seolah ikut mendoakan langkahnya. Rania datang, membawa segelas kopi panas. "Mas yakin mau ke sana lagi?" tanyanya pelan, duduk di samping Sandi. Wajahnya cemas, tapi matanya bersinar percaya. Sandi menarik napas dalam. "Aku nggak mau mereka bilang kita lari. Kalau memang mau nikah sama kamu, aku harus berdiri di depan mereka. Biar tahu, meskipun anak petani, aku nggak akan lari dari tanggung jawab." Rania tersenyum kecil. Ia meraih tangan Sandi, menggenggamnya erat. "Aku ikut, ya." Sandi mengangguk. "Aku butuh saksi. Saksi bahwa cinta kita nggak seharga status." Di depan Rama, Pak Hendra, Sandi memarkir motornya pelan. Rumah itu masih sama megahnya. Pagar besi hitam berdiri kokoh, seolah memisahkan siapa yang pantas masuk dan siapa yang cuma boleh memandang. Rania menggenggam lengan Sandi erat-erat. Dengan langkah mantap, mereka berjalan masuk, melewati halaman luas yang rapi. Seorang pembantu membuka pintu, menunduk sedikit, lalu menatap Rania dengan ragu. "Rania, Bapak sama Ibu di ruang tamu." Rania mengangguk, menggandeng Sandi. Di ruang tamu, Pak Hendra duduk dengan Ibu Rania di sampingnya. Keduanya terkejut melihat anak gadis mereka berdiri di samping Sandi. Tangan mereka saling menggenggam, begitu jelas dan tak malu-malu. Pak Hendra mendengus pelan. "Kalian mau apa datang ke sini pagi-pagi begini?" Sandi menatap lurus ke arah Pak Hendra. Ada gemetar kecil di telapak tangannya, tapi suaranya mantap. "Saya mau bilang, Pak, saya memang anak petani. Saya nggak punya harta banyak. Gelar pun nggak tinggi. Tapi saya janji, saya bisa bahagiakan Rania dengan cara saya. Kalau Bapak mau saya buktikan dengan uang, saya nggak bisa sekarang. Tapi saya bisa buktikan dengan kerja. Dengan sawah, deng, tangan saya sendiri." Ruangan itu hening. Ibu Rania menatap putrinya. Sorot matanya mulai lembut, meski bibirnya masih terkatup rapat. Rania melepaskan genggaman tangan. "Sandi, maju selangkah." "Pak, Bu, aku yang minta." Sandi nggak pernah minta apa-apa. "Aku yang mau sama dia. Kalau hidup susah, aku rela. Asal nggak jauh dari dia." Pak Hendra menatap putrinya lama sekali. Tatapannya yang tadinya tajam perlahan melembut, pecah, menjadi genangan air di sudut mata. Mungkin di sanalah seorang ayah kalah-kalah oleh cinta anak gadisnya sendiri. Ia menghela napas panjang, memejamkan mata. "Kamu yakin, Ron? Hidup sama dia nggak gampang. Sawah itu, hujan panas, rugi untung. Kamu tahan." Rania mengangguk mantap. "Selama ada Sandi, aku nggak takut." Pak Hendra terdiam. Ibu Rania meraih tangannya, menepuknya pelan. "Pearl," ia menatap Sandi. "Kalau suatu hari kamu buat dia menangis, kami nggak akan diam." Sandi menunduk hormat. "Kalau suatu hari saya bikin Rania kecewa, saya sendiri yang akan datang minta maaf. Tapi selama nafas saya masih ada, saya janji nggak akan bikin dia menyesal." Hening. Lalu sebuah anggukan kecil. Pak Hendra menarik napas, seolah melepaskan gengsi yang selama ini ia pertahankan mati-matian. "Baiklah, Bapak nggak bisa lawan anak Bapak sendiri. Kalau kalian mau nikah, tapi jangan pernah berhenti kerja keras." Sandi membungkuk. Rania menahan air mata yang sudah menetes di pipinya. Tangan mereka saling menggenggam lagi lebih erat, lebih hangat. Kali ini tak ada lagi tembok di antara mereka, beberapa minggu kemudian, di sawah yang mulai dipanen, Sandi berdiri di pematang sambil menggulung celana sampai lutut. Di sampingnya, Rania berjalan hati-hati, sesekali tergelincir lumpur. "Mas, licin banget." Rania terkekeh. Tangannya berusaha meraih lengan Sandi. Sandi tertawa, menarik tangan Rania, membuat gadis itu setengah jatuh menimpa dadanya. "Pelan-pelan, Bu petani baru," goda Sandi. Mereka tertawa bersama. Di tengah bau lumpur dan suara, gemerisik padi yang bergoyang pelan tertiup angin. Di ujung pematang, Pak Wiryo berdiri sambil menatap mereka. Senyum di bibirnya merekah lebar. Sandi menatap Rania, mengusap pipinya yang kotor lumpur. "Kita nggak butuh istana, kan?" Rania menggeleng cepat. "Enggak, kita cuma butuh langit yang sama."
dan hati yang sama-sama keras kepala. Sandi mencium kening Rania pelan, menatap hamparan sawah di depannya. Ia tahu hidup tak akan selalu lurus. Sawah bisa gagal panen, hujan bisa telat turun, orang bisa berubah pikiran. Tapi satu hal yang ia pegang, selama kaki masih menjejak lumpur, kepalanya akan selalu menatap langit. Dan di bawah langit yang sama, cinta mereka tumbuh seperti padi, menunduk, tapi menghidupi banyak orang.